Baik, terima kasih. Kami dari Satuan Lalu Lintas selalu menghimbau kepada generasi muda, khususnya yang hobi balap liar, untuk stop melaksanakan balap liar, karena balap liar ini sangat membahayakan orang lain dan juga membahayakan diri kita sendiri. Dan juga balap liar bisa mencegah kita nantinya mencapai cita-cita. Ya, apabila kita sudah menjadi korban kecelakaan lalu lintas, maka sia-sialah cita-cita kita kalau kita menjadi salah satu korban kecelakaan lalu lintas. Mungkin itu himbauan dari kami Satuan Lalu Lintas Porsoko. Itu tadi makanya tadi substansinya kalau pelanggaran balap liarnya ya 297 nggak punya SIM lagi 28 tambah lagi kan gitu kan. Makanya kalau ditilang itu Pak banyak nian Pak pasal aku karena nggak punya semua. Kita polisi lalu lintas adalah pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Kata-kata itulah yang selalu kami camkan dalam segala langkah kami, dalam langkah pelaksanaan tugas di lapangan. Karena kenapa? Salah satunya adalah mereka adalah saudara kami, mitra kami, teman kami, adik kami, dan kakak kami yang harus kami lindungi. Dengan kami melakukan penindakan kepada mereka adalah salah satunya kami melindungi dia dari kecelakaan lalu lintas, itu utama. Fenomena itu pasti ada, yang melawan pasti ada, yang tidak suka pasti ada. Tapi bagaimana rekan-rekan anggota kami menyikapi di lapangan agar bersabar diri, selalu mengutamakan senyum sapa salam dalam pelaksanaan tugasnya. Ini selalu yang kami bawa, walaupun namanya balik lagi anak-anak, namanya emosional anak-anak tidak stabil. Kita sebagai orang dewasa harus paham untuk itu. Makanya kami para perwira di lalu lintas selalu menekankan itu. Tetap satu kata, senyum sapa salam. Di ruang tunggu dosen yang penuh mimpi, obrolan cerdas mulai menari. Buka pikiran, mari berdiskusi, nyalakan semangat, ciptakan inovasi. Dari ruang tunggu dosen kita beraksi, siap melangkah takkan berhenti. Kembali lagi ke podcast Ruang Tunggu Dosen. Tempat kita ngobrol santai, tetapi membawa sudut pandang yang penting untuk didengar. Coba deh bayangin, di jam malam nih, jalanan mulai sepi, tiba-tiba di kejauhan terdengar suara motor kenceng. Orang-orang berkumpul di pinggir jalan. Ada yang nonton, ada yang merekam di HP, lalu motor melesat, begitu saja. Dalam hitungan detik, jalan umum berubah menjadi arena balap liar. Buat sebagian orang, mungkin balap liar itu terlihat keren, menantang, dan bikin adrenalin naik. Tapi pernah nggak sih kepikiran setelah garis start itu, apa yang dipertaruhkan sebenarnya? Nah, di episode kali ini kita akan ngobrolin soal fenomena balap liar yang sering banget ditemuin. Kenapa sih balap liar ini masih ada? Apa yang dicari dari balap liar dan bagaimana cara mengatasinya? Buat teman-teman yang ingin tahu kelanjutannya, kami hari ini akan membahas bersama anggota Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Mau tahu kelanjutannya kayak gimana? Mari saksiin video ini. Assalamualaikum Bapak, izin Pak. Perkenalkan, nama saya Yogi Pinanda Pak, dan rekan saya Ratna Ngreni. Yang kayak udah diberitahu dari awal Pak, kan kita bahas balap liar nih pada kesempatan ini dengan narasumber yang sudah hadir yang akan memberikan sudut pandang langsung dari lapangan, yaitu Bapak itu Benami Arino, SE MMSI CPHR, dan Bapak Aibtu Dian Gun-Gun SE. izin Bapak, kami di sini akan menjelaskan tentang podcast kami Pak. Jadi podcast kami ini ya tempat ruang bicara santai dan juga membahas tentang tema kami yang itu balap liar Pak. Mungkin Bapak berkenan menjelaskannya Pak. Baik, terima kasih. Halo, selamat siang ya. Ya Pak. Podcast pada siang hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya para generasi muda, agar tahu betapa bahayanya balap liar. Karena balap liar ini
salah satu menjadi atensi kita bersama, yang menjadi salah satu tolak ukur kita di suatu daerah. Memang balap liar ini bukan di daerah kita Batu Raja saja yang menjadi hampir seluruh yang daerah menjadi atensi, tapi di seluruh karena apa? Ini adalah tren anak muda, gitu kan? Kalau tren anak muda ini memang tanpa adanya balap liar, penggunaan knalpot brong ini kurang ngaco lah, kan? Jadi kurang asik, kan? Jadi ini akan menumbuhkan adrenalin dan juga, tapi tidak tahu akibat daripada itu semua sebenarnya. Nanti kita bantu bahas untuk masalah ini untuk pada siang hari ini nanti. Baik Pak, kalau dengar balap liar tuh sebenarnya pertama kali di pikiran Bapak tuh apa sih Pak? Kalau dengar balap liar? Kalau kami dari lalu lintas, kalau sudah dengar yang nama balap liar, yang pasti ini adalah suatu pelanggaran. Ya. Memang dikatakan pelanggaran karena dia menggunakan jalan umum yang bukan pada peruntukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dalam pola pikir kami tentang balap liar ada pastinya kecelakaan lalu lintas. Seperti itu kan. Karena kenapa? Pelanggaran berawal dari salah satunya adalah kecelakaan, berawal dari satunya ada pelanggaran. Pelanggarannya apa? Seperti salah satunya balap liar. Itu untuk balap liar itu kan Pak, dimulai biasanya itu Pak sekitar jam 12 ke atas itu Pak ya, seperti di taman kota misalnya Pak, atau mungkin di lintas Sumatera Pak. Itu dari antisipasinya dari Kapolres apa itu Pak? Apa Bapak melakukan patroli atau gimana Pak? Mungkin Pak Gunggun yang bisa jawab. Itu untuk balap liar secara garis besarnya pelanggaran berat lalu lintas. Pelanggaran berat lalu lintas. Karena itu membahayakan keselamatan pengendara dan keselamatan orang lain. Mereka melakukan pelanggaran itu balap liar sering dilakukan pada tengah malam. Nah, dia beranggapan kalau tengah malam itu polisi itu tidak ada. Padahal polisi itu selalu ada. Selalu ada. Kami siap untuk mengamankan kenyamanan, keselamatan mereka sendiri. Mereka sudah melakukan pelanggaran tapi masih kami jaga. Dengan apa? Kami melaksanakan patroli. Kami amankan pengendaranya jangan sampai terulang lagi, jangan sampai melakukan balap liar. Karena kalau sampai melakukan balap liar itu merugikan dirinya sendiri dan merugikan keselamatan orang lain. Mengapa mereka melakukan tengah malam? Dia beranggapan bahwa polisi tidak ada dan jalanan sepi. Seperti itu. Kan balap liarnya termasuk udah dari zaman dahulu ya Pak ya? Sampai sekarang itu tuh kok bisa sih kayak masih ada balap liar ini? Kenapa masih kayak terulang-ulang terus setiap tahunnya? Itu gimana? Jadi memang ini tadi saya balik lagi ke fenomena. Jadi sudah menjadi suatu tradisi, kebiasaan dari anak-anak generasi muda itu melakukan balap liar. Jadi dari generasi ke generasi. Ini yang menyebabkan kenapa sulitnya kita untuk menghentikan yang namanya balap liar. Ditambah memang kurangnya sarana dan prasarana untuk menyalurkan hobi. Fasilitas Pak. Fasilitas seperti itu. Nah, dengan adanya fasilitas atau memang ada string tracknya, mungkin tidak akan melakukan balap liar di jalan-jalan raya. Dia terkoordinir seperti itu. Kenapa dikatakan balapan liar? Karena dia menggunakan jalan umum dan tidak tertata dengan organisasinya, itu kan. Nah, hal ini yang menyebabkan balap liar ini ya sering terjadi. Kita sudah melakukan penindakan saja setiap malam, bukannya malam minggu saja, tapi kita sudah lakukan baik itu patroli jam-jam anggota rawan piket setiap Senin, Selasa sampai Sabtu Minggu itu dilaksanakan. Memang puncaknya itu di malam minggu dan Sabtu malam minggu yang menjadi karena yang pertama faktor anak nggak sekolah seperti itu kan. Nah, jadi ini memang karena sudah tren, jadi kita menyikapinya memang balap liar ini menjadi atensi, bukan di tempat kita yang saya sampaikan tadi. Karena memang sudah menjadi kebiasaan yang memang sulit untuk di stop seperti itu. Makanya balap liar selalu menjadi atensi kita bersama.
Karena faktor yang tadi apa yang dibilang Pak Gun-Gun tadi juga benar. Memang oke kalau dia terjadi kecelakaan untuk dirinya sendiri, tapi yang membahayakan orang ini, orang yang tidak tahu menjadi korban kecelakaan. Nah, ini yang harus kita tangani seperti itu. Dan juga wadah itu, mereka itu nggak ada wadah lah Pak. Tidak ada. Tidak ada wadah. Jadi sarananya tempat mereka menyalurkan bakat tuh memang untuk di wilayah kita Batu Raja memang belum ada seperti itu. Jadi ya fenomena. Tapi kadang-kadang juga walaupun sudah ada tempat dan itu masih saja karena egonya tinggi, mau dilihat orang. Nah, ketika mereka dilihat orang ini jadi timbulnya suatu kebanggaan. Oh, aku dilihat orang seperti itu. Jadi keinginan mereka untuk dipertontonkan itu sangat besar. Makanya kalau balap liar itu nggak ada penontonnya tuh nggak rame pasti. Mereka pindah cari seperti itu. Karena mereka pengen ditonton, pengen onjok gigi. Namanya anak muda. Egonya kan lebih tinggi daripada orang dewasa kan. Benar. Kalau lihat dari pelaku yang Bapak tangkapin mungkin ya, itu sebenarnya apa sih Pak alasan pelaku-pelaku itu sering balap liar? Kalau kita sering lihat bahwasanya itu rata-rata anak-anak pelajar, baik itu mulai dari kalangan sekolah menengah pertama sampai dengan menengah atas. Ini yang dan juga memang fenomena yang sering kita lihat itu tadi usia-usia seperti itu yang menjadi tren mereka balap liar. Kalau untuk ini Pak, pasal-pasal balap liar itu Pak, dikenakan pasal apa saja itu Pak? Kalau yang pasti untuk balap liar kita pasalnya adalah 297 Yunto 115 huruf B. Nah, di sana menyatakan bahwasannya pelanggaran balap liar tidak diperbolehkan. Nah, apabila dia melanggar ya minimal 3 juta denda dan kurungan di pasal 297. Sudah dijelaskan itu hanya pelaku balap liar. Tapi kalau dia kena lagi misalkan penggunaan knalpot brong seperti itu tambah lagi, merubah plastiknya beda lagi, tidak menggunakan helm tambah lagi 291 kan gitu. Memang tapi utama balap liar adalah 297 Junto 115 huruf B. Itu kalau tindak pidananya kayak sita motor gitu ya Pak? Jadi gini, dalam kitab penindakan hukum khususnya bidang lalu lintas ada yang paling utama yang bisa kita lakukan sebagai barang bukti ya, benar Pak Gun-Gun ya? Salah satunya apabila tidak bisa menunjukkan surat-surat berarti kendaraannya yang diamankan. Jadi kalau misalkan dia melakukan balap liar tapi itu yang kendaraannya yang standar, yang dari ATPM itu memang sudah standar, kaca spionnya ada, knalpotnya memang standar, bodinya masih bagus. Nah, itu yang bisa kita lakukan, tukar penindakan bisa dilakukan dengan menggunakan STNK dan SIM seperti itu. Tapi apabila dia sudah merubah bentuknya aslinya, nah itu kendaraannya yang diamankan. Karena kenapa? Tujuannya adalah untuk merubahnya kembali ke standarnya. Nah, karena kenapa? Kita tuh sudah dikaji oleh ATPM itu bahwasannya kendaraan itu sudah sesuai standarnya, mulai dari tekanan bannya, pentil klepnya. Ketika dia berubah, satu saja kita rubah, berarti itu sudah bahaya. Contoh, standar besarnya roda itu berapa? Ya kan, kemudian putarannya berapa, sumbunya sudah standar ketentuan. Tapi ketika dia dirubah dengan kendaraannya ban sepeda, ini sudah tidak standar lagi. Nah, ini salah satunya yang tadi disampaikan. Penyebabnya apa? Balik lagi kemana? Pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Berarti bisa mengganggu Kamsel Tipcar Lantas. Kamsel Tipcar Lantas itu secara luas. Salah satunya kebisingan, ya, kemudian pelanggaran yang tadi knalpot brong yang bisa meresahkan masyarakat seperti itu. Balap liar kan salah satunya. Kenapa? Kebisingannya. Kalau dia balap liar itu nggak pakai knalpot brong, mungkin nggak bising masyarakat. Itu kan? Mungkin nggak resah. Nggak resah masyarakat karena ngapa? Nggak kedengeran. Mau dia
apa gimana ngegas tangannya nggak masalah, gitu kan, mau digeber-ber kalau istilah kita kan. Tapi memang fenomena itu terjadi kenapa? Kurang nariknya adrenalin. Ketika knalpot itu bersuara yang menggema, maka adrenalin seseorang akan meningkat seperti itu. Itulah salah satunya. Lagi anak-anak yang apalagi muda-muda anak kan, Pak. ABG Ya. apa zaman Gen Z kalau Gen sekarang Z. kan gitu kan. Kalau era kami nih bukan lagi milenial, di bawah lagi milenial kan, sudah itunya gitu kan. Bapak silakan dimakan Ya, ini. silakan. Terus ini Pak, kan kemarin kan ada event-event road race kan Pak di Batu Raja Pak. Kalau untuk event-event itu Pak, ada nggak dalam waktu dekat ini Pak? Biar Program. ya program atau apa Pak? Biar mereka ini bisa menyalurkan hobi mereka Pak, di sana. Kalau sampai saat ini belum ada. Untuk event-event seperti itu. Tapi biasanya setiap tahunnya itu ada biasanya, tapi tergantung biasanya di akhir tahun Iya, seperti Pak, itu biasanya. Itu salah satunya menarik generasi-generasi muda yang hobi sebenarnya. Tapi terkadang juga begitu ikut lomba ya nggak bisa bersaing dengan orang-orang Ya. yang memang profesional. Ya karena mereka sudah punya wadahnya Ya. tadi saya sampaikan. Kalau mungkin dengan dibinahnya ada wadah, dibina seperti dulu ya kan, mungkin bisa muncul generasi-generasi penerus kita yang profesional di bidang itu untuk menjadi seorang apa namanya tuh rocker kendaraan bermotor khususnya kan, dengan jenis-jenisnya entah 2 tak, 4 tak kan gitu. Kalau gitu kira-kira ada nggak sih Pak sosialisasinya ke sekolahan-sekolahan untuk menindak para pelaku balap liar? Kalau kita sosialisasi, ini kebetulan ada Pak Gun-Gun memang di bidangnya. Jadi Pak Gun-Gun ini membawahi bidang keselamatan. Jadi Kamsel Tipcar memang di bawahnya. Mereka melakukan dari unit Kamsel itu sudah melakukan kegiatan sosialisasi. Makanya kita salah satu untuk menekan fatalitas kecelakaan lalu lintas dengan kita adanya pemilihan duta lalu lintas. Itu sebenarnya adalah edukasinya adalah untuk menyularkan kepada temannya, untuk menyampaikan kepada temannya betapa pentingnya keselamatan lalu lintas itu di bidangnya Pak Gun-Gun. Kan ini Pak Gun-Gun bisa menjelaskan secara detail ini untuk masalah sosialisasi ya, gitu. Kita dari Satlantas Polres Oku, yang pertama-tama kita ke sekolah-sekolah. Kita ke sekolah-sekolah itu yang pemain pelaku utamanya itu rata-rata anak remaja. Anak remaja, anak mau remaja, karena SMP masuk SMA. Rata-rata setiap malam minggu itu kalau ditangkap yang joki-jokinya itu, Joki-joki ya, Pak? ya, joki-jokinya itu antara anak-anak SMP, SMA, SMA. Nah, jadi kami kegiatan rutin dari unit Kamsel bersama rekan-rekan dari Satlantas, dari Poluan, kami datang ke sekolah-sekolah, menghimbau kepada anak-anak yang sering ikut-ikutan. Nah, kadang yang namanya ikut-ikutan tuh yang tadinya tidak, karena kawan-kawannya ngajak balap liar, jadi ikut balap liar. Jadi kami ke sekolah-sekolah menghimbau kepada anak-anak jangan sampai melakukan pelanggaran karena sangat-sangat berbahaya, kepada pihak sekolah juga kami menghimbau juga selalu ada pengawasan terhadap anak-anaknya, dan kami juga mencatat nomor guru-guru dan kepala sekolah. Jadi kalau misalnya ketangkap malam minggu, Pak Ben, malam minggu atau malam-malam lainnya, kami selalu kontak ke pihak sekolah. Oh ini Bu, seperti Yadika. Ya, Yadika yang kemarin Pak ya. Nah, Yadika kan? Ya Pak. Yang ada ngomong Mengaku bahwasanya Yadika. itu siswa Yadika. Itu komplain itu Ibu. Begitu kita konfirmasi sekolahnya ternyata bukan. Itu sampai- Makanya kita klarifikasi Ya. karena ini menyangkut nama baik sekolah Iya. juga gitu. Karena yang anak itu kemarin ngomong asal sekolah dia Asal Yadika. sekolah Pak. itu. Jadi kami menghimbau ke sekolah. Kami datang ke sekolah juga bersama dari unit Regiden juga, karena melakukan Kegiatan safety reading, ketangkasan bermotor bagi yang sudah memenuhi
Syarat. Nah, syaratnya 17 tahun ke atas 17 tahun sebenarnya, ke atas. 17 Kan tahun ke anak atas kelas 3 bisa itu kan. membuat SIM karena syaratnya menggunakan kendaraan itu apabila memiliki SIM. Nah, jadi kalau tidak memiliki SIM berarti tidak dibenarkan untuk membawa Kendaraan itu tadi makanya tadi substansinya kalau pelanggaran balap liarnya ya 297 nggak punya SIM lagi 28 Nambah lagi, Bang. tambah lagi kan gitu kan makanya kalau ditilang itu Pak banyak nian Pak pasal aku karena nggak punya semua kan gitu. 281 ya. Jadi kita tuh kalau memasukkan suatu pelanggaran tuh di pasal utamanya dulu apa sih, setelah itu pengembangan dari pasal itu, oh dia nggak punya SIM, oh dia nggak pakai helm gitu. Tapi itu tadi, tapi kalau etle beda tuh ya. Kalau etle nah dia hanya secara kasat mata ya, kayak melawan lampu melawan arus, menerobos lampu merah gitu-gitu. Tapi kalau yang stasioner itu dia sudah menyangkut ke bagian dalam seperti itu kayak nggak punya SIM, nggak punya STNK gitu. Pajak mati Ya. gitu kan. Kalau masalah etle itu Pak, itu kan sudah ada beberapa titik di Batu Rajab Gimana caranya Pak? Kan ada pelanggar-pelanggar itu Pak, misalnya dia nggak pakai helm, dia lewat etle nih Pak, terus dia nutup platnya Pak, pakai tangan dia sendiri, itu gimana itu Pak? Iya, nggak Iya, itu kan- bisa kan jadi Pak ngirim surat ya? mungkin. Dia makanya kita sekarang lagi pengembangan dalam rangka etle. Iya. Jadi kadang-kadang sekarang ini etle itu digunakan aku pinjam mobil saudaraku gitu kan. Ya, Tahu-tahu pada saat dilakukan konfirmasi dia masuknya ke rumah saudara. Saudaranya. Padahal yang ini makanya kita sedang pengembangan untuk wajah yang terlihat seperti itu. Nah ini masih dikembangkan dan di pendekatan hukum mungkin dalam waktu dekat nanti akan ada perubahan lagi. Dia ditutup plat nomor memang nggak bisa, tapi dia masih tembus walaupun ditutup. oh, walaupun kita tutup masih Ya tembus dia nih Pak? itu kaca aja masih tembus, apalagi kendaraan. Dia akan terlihat tetap kodenya. Berarti Seperti kalau itu. yang misalnya kayak plat buatan gitu Pak, gimana? Kalau plat buatan dia tidak bisa terdeteksi karena dia tetap cuma hati-hati kalau dia nanti suatu saat misalkan saya pakai plat orang nih pada saat ini nanti akan tergandeng. Kendaraan yang asli yang penggunaan misalkan 1983 satu lagi sama serinya FD ini 183 FD begitu dia sama dia akan jadi dipanggil. Kita lihat ini 1983 kok ada 2 kendaraannya. Nah, pada saat kita di etle itu akan terlihat warnanya, jenis kendaraannya kok beda. Makanya akan kita konfirmasi ini kendaraan siapa. Akan bisa dilakukan dengan patroli tadi. Kendaraan ini pasti sering lewat nih. 1983. Saat itulah kita lakukan penindakan atau himbauan atau teguran. Kan kita ini bukannya di stop polisi itu hanya pasti tilang-tilang. Belum tentu. Kadang-kadang anggota itu melaksanakan teguran. Teguran itu mengingatkan. Ada belangkonya juga. Belangko teguran itu mengingatkan. Jadi selain melakukan penindakan secara hukum, kita juga melaksanakan penindakan secara humanis yang kayak sosialisasi tadi atau teguran secara lisan atau teguran menggunakan belangko tuh teguran. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau dia kembar otomatis akan tampil punya orang yang aslinya dengan yang palsu. Nah, ini kena pasal lagi. Double. Pasal apa? Tidak menggunakan plat nomor sesuai dengan spekteknya, karena lagi dia. Untuk di Batu Raja ini sendiri, ITL itu di mana sih Pak? Etle. Di mana? Etle. Kita ini ada 4 simpang 4 Air Pao, kemudian simpang Ogan 2 Sukajadi, kemudian di Pasar Atas di dekat Bank Sumsel Syariah, kemudian di pas depan Ramayana di pos 1003. Itu etlenya aktif semua. Itu aktifnya 24 jam tuh Pak? 1 kali 24 jam. Sebenarnya etle itu juga bukan hanya untuk penindakan hukum saja sebenarnya, tapi dia bisa membantu kita dalam rangka penegakan hukum di bidang lainnya, entah itu curanmor, entah itu kejahatan begal dan lain sebagainya, itu juga bisa tercapture oleh etle tadi seperti itu. Atau kita hari ini aku tadi lewat simpang 4 Air Pao dipukul di sana, kita bisa lihat pelaku kejahatan seperti itu. Nih kan balik lagi ke balap liar Pak ya. Di balap liar ini kan kadang-kadang pelaku nih ini Pak malah kayak nantang. Ngeyel, malah live di sosial media kayak di TikTok mungkin nih.
Nah, di live itu tuh terkadang pelaku tuh suka berbagi informasi. Misalnya di awan di jalan lintas air PAU mungkin nih. Iya. Di sana ada polisi. Nanti yang di lampu merah Sukajadi mungkin itu jadi kayak tukar informasi keberadaan anggota Bapak untuk patroli. Itu gimana Pak tanggapan Bapak? Ya memang namanya sekarang ini teknologi kan sudah Canggih. istilahnya kan. Jadi mereka menggunakan media sosial itu bukan hanya untuk ada polisi di sana atau tidak, tapi mengajak temannya, menarik temennya bahwasanya kita sekarang ada di Simpang Air PAU. Nah, yang saya sampaikan tadi, dengan mereka mengajak temannya maka semakin banyak orang yang menonton. Nah, jadi dengan banyak orang menonton ini adrenalinnya meningkat nih. Kalau nggak ada yang nonton nggak mau itu trek-trekan. Makanya dia mengajak lab itu kan. Yang pasti setiap balap liar pasti ada yang mengendalikannya. Istilah kata itu ada yang mengajak. Makanya kadang-kadang bukan orang-orang Batu Raja dalam kota saja. Rata-rata ini dari luar Batu Raja yang melakukan itu. Kami pernah melakukan penindakan kadang-kadang dari arah Simpang, ada dari arah Palembang, kemudian dari arah mana namanya tuh peninjauan sana lagi kan. Mungkin ya tadi yang faktor yang tadi kurangnya pengawasan orang tua karena anaknya merantau di Batu Raja gitu kan, yang sehingga nanti diajak-ajak teman, pertama nonton, kedua nanti pinjam motor teman gitu kan. Jadi lama-lama salah satu menjadi pelaku balap liar itu sendiri atau cokinya tadi yang disampaikan oleh Pak Gun-Gun tadi kan. Ya tadi benar kata Pak Gun-Gun, rata-rata anak baru SMP itu batasnya rata-rata kelas 2 sih sebenarnya. Kelas 2 SMA. Kalau udah kelas 3 nggak lagi dia. Itu rata-rata kelas 3 SMP, kelas 1 SMA, kelas 2. Nah, paling nanti yang mengendalikan rata-rata ya tadi anak-anak yang sudah memang nggak punya pekerjaan atau mungkin memang diputus sekolah dan lain sebagainya, banyak juga yang menjadi pelaku-pelaku balap liar. Itu pun bukan motornya, pinjem. Dia itu jokinya Pak. Oke, jadi pinjem punya temannya. Kadang juga nyampe kayak taruhan gitu ya Pak untuk balap liar pelaku-pelakunya. Ya mungkin salah satunya seperti itu yang mereka lakukan. Makanya mereka mengajak teman tadi dengan ada kayak forumnya atau grup lah, gitu kan ya, grup seperti itu, sehingga jam sekian kita main, jam sekian ini op dulu polisi banyak gitu kan, gitu kan. Makanya kita juga melakukan patroli bukan saja yang menggunakan seragam, tapi juga ada yang tidak menggunakan seragam. Namun tetap penindakan kepada diutamakan Kamsel Jakarta tetap polisi lalu lintas yang menjadi ke depan. Mungkin untuk Pak Gun-Gun, ya. Kalau solusi yang bagus untuk mencegah balap liar ini apa Pak? Kalau untuk balap liar ini kan terutama itu pergaulan. Tadi si anak ini mungkin tidak, karena dia pergaulan diajak kawan jadi iya. Jadi solusinya untuk mencegah ya, untuk mencegah itu pengawasan dari orang tua. Yang utama itu dari orang tua, terus yang kedua dari guru-gurunya. Jadi kalau pengawasan dari orang tua itu sudah ketat terhadap anak-anaknya, kalau misalnya biasanya sudah jam 9, jam 10 belum pulang, itu kan orang tua harusnya khawatir. Ya. Wah, di mana nih anak saya kok nggak pulang? Biasanya ada di rumah kok nggak pulang itu. Tapi kalau kebanyakan juga yang dari daerah-daerah ya yang datang, mungkin orang tuanya juga kurang kontrol. Tadinya ngomong ke sini, tahu-tahunya sudah di sini di balap. Anak rantauan. Ya, jadi intinya itulah pengawasan orang tua. Tidak anunya, pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya. Keutamanya. Kadang kan bapak tuh kalau nindak pelaku tuh ada nggak sih Pak yang kayak nyampe 2 kali ditangkap gitu, kayak ngulang lagi pelakunya, nggak jerak-jerak gitu. Kalau yang masih junior itu mungkin sekali aja ya. Tapi kalau memang sudah bebalnya tuh ada yang sampai 3 kali. Itu. Tapi kalau yang ikut-ikutan mungkin sekali aja. Tapi ada juga yang sudah 3 kali bahkan 4 kali ya, orang-orang itulah. Kenapa? Nah itulah yang masternya itu. Iya, sudah karatan di balapan gitu. Bisa sampai 4-5 kali motornya masuk. Mungkin sudah candu ya. Sudah ditahan sampai 1 bulan, nanti timbul lagi motor yang lain kan gitu. Kadang seperti itu juga.
Kalau ini Pak, kalau sampai penahanan ada nggak Pak? Kalau Tahan misalnya, sengaja misalnya orang tua sudah males ngurusin, udah Pak tahan aja dulu Pak, biar jero gitu. banyak sih Pak seperti itu, kadang-kadang juga kita kan sekarang pelaku balap liar itu kan menjadi atensi ya Pak. Jadi tidak bisa dilakukan keluar itu dalam waktu 1-2 hari. Jadi dia motornya itu ditahan sampai 1 bulan. Dan itu pun juga pada saat harus keluar, kendaraan itu harus sudah sesuai dengan standarnya. Knalpot brongnya sudah dilepas, kaca spionnya harus dipasang, BG-nya harus dipasang, tidak lagi. Jadi ada perubahan ketika dia keluar dari kendaraan itu, dikeluarkan dari lalu lintas, dia sudah harus kembali sempurna seperti aslinya. Kalau itu pun terkadang sudah keluar sudah bagus kayak gitu, bisa seminggu lagi berubah lagi kembali ke asalnya. Nggak tahu saya belinya lagi apa dia punya stok yang lain, ya kan? Besok dapat lagi seminggu kemudian. Ini motor sama nomor rangka dan nomor mesinnya kan gitu. Memang kadang-kadang dari pihak Laka itu dilakukan cek fisik tuh kendaraan, bahwasanya benar nggak kendaraan yang terdaftar atau tidak, seperti itu. Satu lagi Pak, selama penindakan Pak mungkin pernah tidak pelaku balap liar ini terjerat kasus lain? Contoh misal mungkin narkoba mungkin dalam ketika dia aksi balap liar, oh ternyata dia pengguna narkoba dan segala macam ada Pak? Kalau yang sudah-sudah yang kami amankan pada saat terjadinya balap liar, entah itu di malam-malam libur atau malam-malam hari normal, itu kalau sampai kedapatan membawa narkoba itu belum ada. Belum. Kalau mabuk Pak mungkin ada Pak ya? Kalau mabuk ya Positif. kita lihatnya dari ini ya, bau anunya ya, bau mulutnya. Jadi kalau untuk narkoba belum ada. Tapi kalau bau alkohol lah, sudah biasa lah, karena dia memacu adrenalinnya itu rata-rata seperti itu. Kadang orang tuh yang kalau pemain benar, kalau nggak berbarengin saya itu mungkin. Jadi kami lihatnya membedakannya dari dia komunikasi dengan pihak kepolisian, dengan petugas. Kami juga cuma bisa menghimbau karena barang bukti nyatanya tidak ada. Kami cuma dari penciuman itu. Cekek-cekek gitu. Jadi pas ketangkap balap liar, kalau untuk minuman tidak ada ya, gitu. Tapi kalau dari bau penciuman, bau mulut ya biasa itu Pak. Kita dapat itu Banyak seperti itu. macam-macamnya kan. Bukan lewat alkohol saja, kadang-kadang pakai lem pun jadi. Iya. Sering. Untuk pelaku balap liar ini sebenarnya ada nggak sih Pak kayak kecelakaan yang parah gara-gara balap liar? Kalau untuk kecelakaan sudah terjadi, bukan sekali 2 kali. Baik itu yang sampai meninggal. Ya, di rumah sakit di seputaran Taman Kota itu bukan sekali 2 kali. Banyak yang sampai kecelakaan sampai parah, kritis, meninggal, itu sudah bukan sekali 2 kali. Tapi ya itu karena bukan membuat efek jera pemain-pemain balap liar, bukan. Malahan semakin sering terjadi. Bukannya berkurang, masih nambah. Iya. Tidak dihiraukan itu masalah laka lantas sering terjadi kecelakaan sampai kritis sampai meninggal, itu tidak menurunkan niat mereka untuk balapan. Kadang-kadang juga kita sudah lakukan yang pelaku balap liar yang mengalami kecelakaan yang patah seperti itu, kadang-kadang kita buat sebagai narasumber, dibikin video bahwasanya bahayanya kecelakaan lalu lintas, dibuat oleh tim Kamsel itu, kita kirim ke media sosial, masih Pak. ya mereka menjelaskan ini adalah salah satu mungkin ya akibat balap liar saya seperti ini, itu masih yang tak kakinya nggak ada gitu kan, yang ini apa kepalanya cacat, yang cacat, tempurungnya masuk ke dalam, itu kan yang sampai cacat itu sudah kita tampilkan. Apalagi kita, tapi ya tadi fenomena namanya FOMO Pak. jadi Keikutan. Iya. Jadi dari kejadian laka lantas itu tidak menurunkan niat aktivitas balap liar. Jadi dengan adanya kecelakaan itu tidak ada anunya. Tidak ada pengaruh Pak ya. Ada. mungkin pengaruhnya kepada orang yang telah
terjadi kecelakaan baru. Pengaruhnya bagi yang joki, pemain sudah kecelakaan, nah pengaruhan untuk dia sendiri. Untuk dia yang sendiri. kecelakaan itu, saya tidak bisa lagi naik Tidak motor. bisa lagi naik motor. Oh, kaki saya sudah tidak keluar rumah. Nah, jadi pengaruhnya ya kepada yang bersangkutan. Kalau pengaruh ke yang lain-lain agak kurang. Gitu. Kalau ini Pak, Bapak pernah belum menangkap orang yang mungkin lagi taruhan motor ya Pak? Kalau taruhan kita tidak tahu Pak. Ya yang pasti pelaku balap liar itu mungkin dengan dia seperti mungkin ada yang taruhan itu mungkin ada, ya kan? Maka dia muter berapa lap, ya kan? Sampai yang menang lap pertama, lap kedua itu. Tapi kita taunya dia ada pelaku balap liar. Karena kita nggak tahu siapa yang pegang uangnya kan? Ya. Soalnya pada saat ketangkap tidak ada yang megang uang. Kami interogasi, oh Pak ini uang taruhan, tidak ada. Tidak ada. Untuk sampai sekarang ini cuma asik-asik doang. Asik-asik doang Pak ya. Untuk tingkat balap liar ini di setiap tahunnya itu tuh menurun atau meningkat nih Pak? Mungkin ya seperti itu, tiap malam pasti ada. Tinggal Mungkin tiap tahunnya iya. meningkat ya Pak ya. Kalau untuk aktivitas balap liar dari hari ke hari itu yang paling menonjol itu pada saat malam libur. Malam libur. Itu meningkat atau tidaknya ya seperti itu di Batu Raja. orang-orangnya itu. Malah kalau semakin malam pada saat malam libur, hari-hari libur anak sekolah, itu ramai sekali. Kadang mobil juga susah lewat. Jadi terhalang. Iya, kadang di jalan lintas ini kalau sudah parah benar itu di stop mobil. Tutup jalan ya Pak Tutup jalan, itu sampai orang melapor banpol. Jalan. Jadi mobil itu kadang-kadang meresahkan masyarakat. Benar. Jadinya bukan masyarakat daerah tempat dia balap liar, tapi pengguna jalan lain. Dia sudah hati-hati, lambat-lambat dari Jawa sampai Batu Raja ini aman. Pada saat Batu Raja ditumbur motor balapan, ya kan? Dia sudah lambat-lambat dari Jawa sampai Batu Raja aman, kok lewat jalan Batu Raja ditumbur. Nah itu kan, jadi kasihan, dia sudah hati-hati di jalan, dia masih dapat urusan di jalan seperti itu. Mungkin ada sih balap yang didukung oleh bapak-bapak yang kemarin viral. Balap waktu Ramadan. Oh, balap lari. Ya. Itu kan tidak terlalu meresahkan warga kan ya Pak ya? Ya. Mungkin itu didukung bisa untuk jadi atlet mungkin lari. Yang pasti kegiatan itu yang menjadi atensi itu adalah yang meresahkan masyarakat. Sebenarnya bentuknya macam-macam, tapi kalau balap lari seperti itu kan tidak meresahkan. Ya. Seperti itu salah satunya yang waktu Bulan puasa. Bulan puasa. Ramadan. Tapi juga kita menjadi atensi untuk yang lainnya, karena dia salah satu penyebab sering orang berkumpul itu juga bisa suatu tindak kriminal juga kan gitu kan, atau bisa bisa kayak perang sarung dan lain-lain kan. Perang mercon. Iya, timbul juga kadang-kadang bisa perkelahian antar remaja bisa terjadi juga dengan berkumpul-kumpul seperti itu. Ini juga diantisipasi juga oleh kita, tapi memang tidak menjadi fenomena yang ada. Tapi kalau bulan puasa pasti namanya asrama subuh itu menjadi suatu atensi, karena masyarakat keluar pada subuh itu adalah salah satunya bisa juga terganggunya kamtipcar seperti itu kan, dan juga bisa menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya yang berbahaya bagi masyarakat seperti itu. Makanya polisi juga asrama subuh juga kan, karena melakukan pengamanan kepada anggota-anggota tadi, masyarakat tadi, anggota untuk diturunkan ke lapangan lebih pagi lagi malah seperti itu. Untuk bapak patroli ini itu ada jadwalnya Pak? Atau memang setiap hari keliling patroli lalu lintas rutin itu Pak? Setiap hari ya? Patroli itu rutin setiap hari, ada beat-beatnya kalau istilah Tur Jawa itu. Jadi ada kelompok, ada regu-regunya. Dalam satu regu itu bisa 4 orang untuk melakukan patroli di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan. Jadi mungkin kita ada 3 beat, 3 beat kalau asal Tur Jawa itu di luar dari penjagaan ya. Ada yang mungkin arah
Batu Marta, ada yang arah ke Pengandonan, ada yang seputaran Kota Batu Raja, di mereka melaksanakan patroli. Nah, dengan patroli inilah kita mencegah terjadinya tadi salah satunya balap liar pada malam hari. Gitu. Pada saat patroli itu ada tantangannya nggak sih Pak di setiap patroli itu? Sebenarnya dimanapun pasti ada tantangan kan gitu kan. Duduk di sini aja ada tantangan. Gitu. Kita patroli itu di malam hari, antisipasi kalau balap liar itu, kalau ketemu anak-anak yang sering yang melakukan balap liar itu ya kita harus tahan-tahan kuping. Tahan Ya, emosi, benar. ya kan. Kita kadang ya perkataan mereka tuh belum sepantasnya diucapkan mereka. Ya mereka masih anak-anak itu kan. Kadang ya anak-anak seperti itu seperti anak-anak kami gitu kan, anak-anak SMP, SMA. Ya karena anak saya juga sudah tamat SMA. Jadi mereka itu kan hitungannya anak. Jadi apa yang mereka ucapkan itu kadang belum sepantasnya. Ya, tapi kami ya kami maklum juga ya. Maklum juga. Selama patroli Pak, selain pencegahan balap liar ini, pernah nggak balap liar yang berkedok mungkin setelah itu ngebegal atau Bapak pernah ketemu? Kalau mereka judulnya balap liar, ya mereka balap liar seperti itu. Tapi kalau dia begal itu biasanya itu di luar dari konteks balap liar. Kalau begal itu biasanya dia tidak beramai-ramai. Seperti itu, hanya tertentu kan, seperti itu kan. Kalau konteksnya balap liar itu berarti kan dia ada teman dan musuhnya gitu kan. Tapi kalau begal dia dengan sendiri. Kalau patroli sering mungkin kita alhamdulillah untuk saat ini teman-teman juga kemarin juga sempat juga dapat pelaku curanmor seperti itu malam kan, juga yang lain-lain juga dapat juga dalam dilakukan patroli. Namun untuk penyidikannya kalau dia sudah tindak pidana kita ke reskrim ya. Nah, penegakan hukum kalau kita hanya batas pelanggaran saja seperti itu di lalu lintas. Kalau pocong begal Itu kan lagi isu atau asli itu Pak. gimana Nah, Pak? kalau yang itu kemarin memang ada fenomenanya sih sebenarnya. Tapi kita juga belum pernah melihatnya kan gitu. Begal pocong. Asli atau tidaknya kan gitu kan. Tapi sampai sekarang nggak ada orangnya juga kan. Ya, kadang-kadang namanya isu, kadang-kadang menarik perhatian seperti itu kan, mungkin biar kontennya banyak gitu kan. Kemarin kan sempat heboh juga Pak. Sempat heboh kemarin memang. Polon-polon juga saling lihat di HP, oh ini Pak ada ini pocong cuman orangnya gitu kan. Kata ramang-ramangan polwan kan gitu kan. Ya itu memang ya namanya fenomena yang terjadi kan di kita ini. Tapi untuk sahabat ini kita belum pernah tuh melihat kita patroli ada yang namanya pocong. Atau begal motor belum. begal motor. Saat menindak balap liar, ada perlawanan tidak sih dari anak-anak tersebut? Mungkin kita ketahui kan kalau polisi kan tugasnya berat, sama kayak yang kemarin ada teman kita dari Polri yang ditusuk itu karena penangkapan kasus narkoba. Ya. Nah kalau di Salantas sendiri gimana Pak? Pasti yang namanya sesuatu yang mereka senangi kita larang pasti melawan. Tidak ada semua, kita di rumah juga mungkin dilarang, jangan pulang malam masih ya kan, dengan orang tua apalagi yang hal seperti itu. Sering anggota kadang-kadang kalau tidak sabar mungkin ya tadi harus, makanya itu bilang Pak Gunung tadi, kita polisi lalu lintas adalah pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Kata-kata itulah yang selalu kami camkan dalam segala langkah kami dalam langkah pelaksanaan tugas di lapangan. Karena kenapa? Salah satunya adalah mereka adalah saudara kami, mitra kami, teman kami, adik kami dan kakak kami yang harus kami lindungi. Dengan kami melakukan penindakan kepada mereka adalah salah satunya kami melindungi dia dari kecelakaan lalu lintas, itu utama. Fenomena itu pasti ada, yang melawan pasti ada, yang tidak suka pasti ada. Tapi bagaimana rekan-rekan anggota kami menyikapi di lapangan agar bersabar diri, selalu mengutamakan senyum sapa salam dalam pelaksanaan tugasnya. Ini selalu yang kami bawa, walaupun namanya balik lagi anak-anak, namanya emosional anak-anak tidak stabil. Kita sebagai orang dewasa harus paham untuk itu. Makanya kami para perwira di lalu lintas selalu menekankan itu, tetap satu kata, senyum sapa salam. Mungkin ini Pak, ada nggak Pak kejadian lucu Pak saat Bapak itu patroli Pak? Mungkin dari anak-anak atau yang lain Pak?
Kalau lucu-lucu tuh banyak sih sebenarnya. Kadang-kadang lagi patroli terlihat anak-anak SD, Pak ikut ada. Ada ya kita lagi patroli, mungkin kita menghalangi dia, kita dilempar, ada seperti itu kan. Kalau ditabrak sih belum, tapi kalau mau dilempar ya pakai. Ya, mungkin kita menghalangi dia kan, balap liar nih. Polisi ya dilempar, ada. Tapi iya Pak. Mobil patroli dilempar biasa. Tapi kan bagaimana saya sampaikan tadi, karena kita adalah salah satu mengayomi masyarakat, ya itu apa boleh buat. Yang namanya masyarakat, kita yang tahu namanya dilarang, pasti mereka akan berontak. Siapapun itu, dimanapun berada. Kita di rumah dilarang pun kita kadang-kadang berontak juga, apalagi secara umum kan seperti itu. Tapi ada juga sudah ditangkap, tadinya ngomong-ngomong pas ketangkap nangis. Banyak itu kalau begitu ditangkap, aku gitu kan. Begitu sudah sampai udah mantap-mantap di sini ke kantor, begitu sampai kantor nelpon nangis. Kadang tunggu-tungguan nggak mau pulang, tidur di kantor, takut apa motornya nggak balik, nanti kena marah, kayak gitu kan. Padahal pelaku cokinya begitu ditangkap, Pak aku nih nonton Pak, demi Allah Pak. Nah, gitu. Itu hal-hal yang sudah biasa kan. Makanya kalau kita berpikir secara normal, ngapain malam-malam kalau nggak ikut-ikutan, ngapain malam-malam nonton hanya cuma melihat kan gitu kan. Kadang-kadang itu lah namanya fenomena yang terjadi ya seperti itu di sini gitu kan. Berapa anggota biasa kalau dalam satu patroli? Kalau kita piket banyak Pak, kalau kita piket. Tapi kalau untuk Turjawalinya yang piket itu kita ada 4 orang. Namun untuk pelaksanaan tugas digabung dengan unit yang lain, ada piket mako, istilah itu titelnya sekitar 11-12 personil untuk melakukan patroli pada malam hari yang saya sampaikan tadi, dibagi beberapa beat. Jadi kita keluarkan 3 kendaraan seperti itu. Jadi satu kendaraan itu bisa 4 orang, ada 3 orang dalam satu mobil. Intinya setiap patroli tidak boleh 1 orang, minimal 2 orang dalam melakukan patroli. Ada yang bikin jarang nggak sih Pak dari para pelaku itu? Pelakunya ada sih yang nggak mau lagi ikut, ada. Cuman ada juga yang bebal, pasti. Yang disampaikan Pak Gun-Gun tadi, besok ada lagi, nongol lagi kan gitu kan. Tapi ada yang nggak mau sama sekali. Tinggal istilahnya kalau balap liar tuh tinggal nunggu antrinya saja. Antri apesnya maksudnya kan. Kalau yang nggak dapet, selamat dulu hari ini. Tapi besok ngulang lagi, siapa tahu dia yang dapet kan gitu kan. Makanya saya sampaikan, kenapa dapat? Tidak Pak, aku baru sekali ini dapatnya. Apesnya hari ini, besok kan, kemarin belum kan gitu kan. Itulah namanya remaja kan gitu kan. Nggak ikut-ikutan nggak asik, nggak kepo nggak asik kan gitu kan. Kan untuk para pelaku ini bukan berarti hanya balap liar ya Pak ya. Kan ada yang memang dari dirinya tuh hobi. Nah untuk dari kepolisiannya mendukung nggak sih sebenarnya dari hobi-hobi para pelaku itu? Sebenarnya kita tuh mendukung selalu yang namanya bentuknya positif. Sebenarnya balap trek-trekan kayak gini nih sebenarnya harusnya ada wadah yang saya sampaikan tadi. Yang menyebab dia tidak diperbolehkan karena dia menggunakan sarana umum yang bisa mengganggu kamsel-tipcar tadi atau mengganggu kenyamanan masyarakat tadi. Kalau maaf ngomong dia ada treknya, misalkan contoh di Kemelak kita dibikin tuh trek khusus untuk balapan, kayak di Sentul gitu kan. Nah, jadi itu tidak menjadi suatu permasalahan, dan juga kita akan timbul bibit-bibit olahragan yang profesional sebenarnya. Cuman yang menjadi permasalahan ini dia menggunakan jalan umum yang bisa membahayakan orang lain. Itulah dia katakan kalau dia balapan itu tidak ada masalah, tidak ada kata-kata liar. Yang kita tindak adalah kata-kata liar tadi, balapan liar. Berarti tidak terkoordinir, bisa membahayakan orang lain dan juga bisa membahayakan dirinya sendiri. Itu kalau dia sudah memang coki yang profesional, dia sudah lengkap dari cara pakaiannya, standar kendaraannya, kemudian juga asuransi dirinya. Nah ini, tapi kalau yang liar ini tadi nggak ada semua, ya kan? Baju kaos biasa atau sepan pendek, nyentuh lantai dikit udah luka, nyentuh aspal dikit udah selesai. Kan berarti kan tidak standarnya. Nah, ini yang bisa yang saya sampaikan tadi yang bisa menyebabkan terjadinya bahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain. Kalau berdirinya sendiri sih sebenarnya nggak ada masalah.
Cuman takutnya orang yang sedang melintas, kayak Pak Gun Gun tadi, sudah jauh-jauh dari Jawa lewat, atau kita baru nak keluar beli galon, tahu-tahu diserempet oleh anak-anak yang melakukan balap liar. Kasihan. Dia kalau dia bisa tanggung jawab, kalau enggak, anak di bawah umur. Ya kan? Kalau dilakukan, kalau dia orang yang ditabraknya meninggal dunia, anak yang di bawah umur, kasihan. Ya kan? Jadi mereka harus selalu penyelesaiannya beda, kayak kalau kita orang tua kan beda nih. Kalau kita sudah standarnya kan kita tindakan hukum kan. Kalau mereka kan harus ada apa namanya pendampingnya, dipersi lagi. Belum nanti kesian dia di masa depannya nanti. Kalau dia masuk sel gimana? Berarti kan dia salah satu tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Yang sekarang juga bukan lagi penanganan kecelakaan, berarti kan kejahatan lalu lintas. Sekarang ada Dikjurnya pula kan masalah Jatanling namanya, kejahatan lalu lintas. Kejahatan lalu lintas itu salah satunya balap liar, pembegalan, seperti itu. Itu salah satunya. Membanjing loncat kalau zaman dulu itu salah satu kejahatan lalu lintas, salah satunya balap liar tadi. Makanya disebut Jatanling karena dia bentuknya liar, bukan terorganisir. Kalau untuk pelaku ini pernah nggak sampai menabrak orang lain, Pak? Sering, Pak. Makanya kejadian terakhir saya dulu pernah jadi kanit laka itu di Simpang 4 DKT. Itu menabrak orang, ya, patah kaki pada saat itu. Pak Herman juga pada saat itu masih di laka juga sama Pak Rehan, itu tidak bisa membantu. Jadi dia menabrak masyarakat yang nonton itu, ya tadi, jadi dia jadi tersangka. Dia tidak mampu untuk membiayai orang yang ditabraknya. Akhirnya masuk penjara dengan kondisi yang Seperti itu. luka, cacat tadi. Mau tidak mau dia harus melaksanakan tugasnya. Ya kalau orang itu mau damai, ya kan, karena kan kecelakaan lalu lintas bukan salah satu pentindak kriminal, karena kelalaiannya yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, kata-kata kelalaian itu. Tapi kalau balap liar kan bukan kelalaian, disengaja. Ya, makanya ketika balap liar itu tidak bisa dimasukkan dalam kategori pasal penindakan hukumnya di 310, tapi dia masuknya di 312. Direncanakannya menabrak seseorang karena ngapa? Balap liar. Tapi kalau kita bisa melakukan bisa mereka damai, atau bisa mereka karena kelalaian, bahasa itu. Kelalaian itu bentuknya tidak disengaja, anak ke pasar gitu kan, tahu-tahu tabrak. Itu tidak disengaja karena kelalaiannya. Siapa yang lalai? Nah, itu tadi kita tidak tahu. Baru kita tentukan dengan oleh tes TKP. Nah, itu. Tapi kalau balap liar tidak bisa. Balap liar 312 dengan sengaja merencanakan atau melakukan suatu menabrak seseorang. Nah, seperti itulah bahasanya. Tapi kalau disengaja, tadi kita bisa, tidak sengaja, aku tahu bro, gitu kan. Sama kayak di peninjauan kemarin kan, pakai mobil, baru belajar mobil, nggak tahunya bro, pasar kan, orang beli apa namanya itu, mobil Agia kan. Nah, baru itu belajar, ya. Lagi orang apa dia? Mata ya? Iya. Nah, beburit pagi sore-sore beli makanan untuk buka puasa, ternyata ditabrak. Satu gerobak habis kan gitu kan. Ini salah satunya. Itu di luar rencana. Tapi kalau balap liar itu udah direncanakan. Terus menurut Bapak, Pak, gimana Pak tanggapan orang tua itu pas anaknya ketahui mereka tuh ketangkap balap liar, Pak? Apakah ada sedih apa atau apa, Pak? Banyak macam-macam. Ada yang responnya ya pasti dia menyalahkan anaknya. Ya, dalam artian yang penting intinya kita orang tuanya sudah mengetahui itu. Yang pentingnya itu. Bahwasanya makanya tadi disampaikan oleh Pak Gun Gun tadi, kita sudah ada kontaknya ke sekolah. Kalau memang dia merantau, kita telepon wali kelasnya ke sekolahnya untuk menjemput anak tersebut. Dengan dijemput dengan anak tersebut oleh orang tuanya ataupun oleh gurunya, minimal mengetahui ada efeknya. Nah, minimal orang tuanya tidak bisa lagi menyalahkan, ini Pak anak Bapak. Tapi banyak juga yang ya tadi kalau di depan kita aparat dia menyalahkan, tapi kita tidak tahu konteksnya seperti apa. Tapi tanggapan orang tua sangat bagus. Ngapo pulo lah kira-kira bahasa. Ngapo pulo nak kira-kira jam cak ini masih. Nah, itu tadi butuhnya tadi. Salah satu pencegahan balap liar adalah butuhnya itu tadi. Pengawasan yang ketat daripada orang tua itu sendiri dan kesadaran dari anak itu sendiri. Itu aja sebenarnya kalau untuk
bagaimana pencegahan untuk balap liar itu sebenarnya? Nah, untuk di Batu Raja ini kan belum ada nih Pak arenanya ya Pak. Kira-kira ada nggak sih? Kira-kira di Batu Raja ini dibuat arenanya biar pelaku-pelaku tuh nggak lagi Balap liar, digunakan jalan umum gitu Pak. Tadi kita harus memang ya harus kerjasama dengan pemerintah daerah sih sebenarnya untuk pengadaan itu, untuk sarana dan prasarana kan, untuk masalah lokasi balap liar atau tempatnya itu. Baik Bapak, mungkin ada pesan-pesan atau himbauan untuk remaja-remaja yang suka melakukan balap liar, Pak? Mungkin bisa disampaikan di sini, Pak. Baik, terima kasih. Kami dari Satuan Lalu Lintas selalu menghimbau kepada generasi muda, khususnya yang hobi balap liar, untuk stop melaksanakan balap liar, karena balap liar ini sangat membahayakan orang lain dan juga membahayakan diri kita sendiri. Dan juga balap liar bisa mencegah kita nantinya mencapai cita-cita. Ya, apabila kita sudah menjadi korban kecelakaan lalu lintas, maka sia-sialah cita-cita kita kalau kita menjadi salah satu korban kecelakaan lalu lintas. Mungkin itu himbauan dari kami Satuan Lalu Lintas Polres Soko. Terima kasih. Mungkin Pak Gun-Gun juga ada yang mau disampaikan Pak untuk remaja-remaja. Ya, kami dari Satlantas Polres Soko menghimbau kepada anak-anak muda, sayangilah diri kalian. Sayangilah diri kalian, sayangi keluarga kalian. Karena kalau sudah terjadi kecelakaan, kalian mengalami luka kritis, cita-cita kalian tidak akan tercapai, putus di situ. Jadi sebelum terjadi, jangan sampai melakukan pelanggaran. Stop pelanggaran, hindari kecelakaan. Ya. Sekian dari kami Pak, terima kasih udah meluangkan menyempatkan waktunya waktu ke sini Pak. Udah repot-repot mau datang ke podcast kami. Untuk teman-teman jangan lupa nonton live kita, subscribe, share dan komen. Terima kasih. Bebas tertawa sesuka hati. Di ruang tunggu dosen kita bahagia, bicara cinta dan cita-cita. Menanti dosen sambil bercanda, indahnya masa muda kita. Saling menggoda, melepas tawa, ekspresi bebas tanpa beban. Ekspresi bebas tanpa beban. Menunggu pun tak terasa lama. Menunggu pun tak terasa lama. Karena kita penuh senyuman. Di ruang tunggu dosen kita bahagia. Uringan hai boge. Bicara cinta dan cita-cita. Menanti dosen sambil bercanda, indahnya masa muda kita. Di ruang tunggu dosen kita bahagia. Tunggu serangan mahal. Bicara cinta dan cita-cita. Menanti dosen sambil bercanda, indahnya masa muda kita. Tertawa lagi, tertawa lagi. Bahagianya hari ini. Right now.